Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari Rabu 15 Februari. Live stream analisa USD JPY ya. Saya akan review USD JPY ini. USD JPY ini trennya masih naik ya. Masih naik. Jika kita ukur menggunakan Fibonacci, kemarin dia break mantul di level 50. Nah ini, dia mantul di atas 126,557. Kalau kita perhatikan di sini sudah MA510 low sudah bertemu ya di candle ini, dan memang seharusnya kemarin itu sudah saatnya untuk buy. Saya rasa seperti itu. Di sini apa kita seharusnya sudah melakukan entry buy, karena kemarin juga di grup saya sudah share untuk USD JPY call yang lama ya. Ini saya melihat di time frame monthly dulu, bulanan ya. Bulanan. Kemudian saya pindahkan ke time frame D1, oke. Saya akan cek di grup, karena waktu itu saya sudah share USD JPY call sebentar di sini di grup. Nah ya, USD JPY call until sampai 153. Ini saya share itu pada tanggal 16 Februari. SL 1380 dan TP 153 pada tanggal 16 Februari ya. Nah, kita lihat lagi di sini 16 Februari. Kita akan cek di mana ya, 16 Februari. 16 Februari ada kucing. 16 Februari. 16 Februari. 16 Januari ya. 16 Januari saya rasa. Nah, sebentar saya akan cek kembali. 6 Februari. Maaf. 6 Februari. Oke. Nah, di sini pada tanggal 6 Februari saya ada memberitahukan konfirmasi untuk buy call SL 1380. 130 ya, 130. 128, ini salah saya. Salah memberikan. Intinya di sini saya sudah memberitahu kalau misalkan harga akan turun. Kita akan lihat pada time frame yang lebih kecil untuk memastikannya. Nah, ini box biru ini area lebih baik daripada time frame yang lebih besar. Saya akan cek di time frame yang lebih kecil, H4 ya. Nah, di H4 sekarang harga USD JPY sedang melakukan kenaikan ya. Ini sedang melakukan kenaikan. Kita akan cek, dan ini yang garis putih area Fibonacci. Ini yang garis putih area Fibonacci. Saya akan lihat pergerakannya untuk beberapa hari ke depan ya.
Di sini di mana terlihat adanya support. Kemudian di sini ini support juga. Bisa akan cek step by step. Turun membentuk support, kemudian naik membentuk resisten, turun membentuk support, naik. Jadi saya akan memastikan bahwa ini adalah area benar-benar dia turun ya. Turun. Nah, kemudian dia naik ini sampai sini. Sampai membentuk resisten. Nah, resisten yang ini yang dibentuk belum disentuh. Pada saat sekarang ini masih berjalan. Masih berjalan. Dan mungkin beberapa jam ke depan atau beberapa hari yang ke depan, saya rasa itu akan resisten tersebut akan dicapai, ya. Di harga 134423. Di harga berapa? Ini warna putih. Oke, 134, high-nya 769 ya. 134769. 769. Nah, harga tersebut ada kemungkinan dalam beberapa hari ke depannya akan dicapai. Karena ini sudah membentuk dia turun, naik, turun, naik, turun. Nah, bisa jadi ini akan dites dulu, akan dites ya. Apabila nanti dia berhasil menembus area resisten ini, ada kemungkinan harga akan lanjut naik ya. Tapi nanti kita tidak bisa melakukan entry buy langsung di sini karena nanti paling ya menunggu di area-area inilah untuk kita melakukan entry. Nah, kita akan cek kenapa ini dia turun, pasangan dolar yen ini menurut analisa teknikal ya. Nah, jadi kalau misalkan yang saya perhatikan menurut analisa teknikal menggunakan time frame H4, kenapa dia naik? Karena turun, naik, turun, dia membentuk resisten, dia tes 2 kali ya, resisten 1, resisten 2. Di resisten 2 dia tidak berani menembus ke atas, bahkan lebih turun. Ini lower to low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini lower high, ini lower low. Ini high, karena lower high-nya ini sudah ditembus. Di sini ya. Saya akan simpan tanah. Nah, itu area penembusan resisten yang dibentuk. Ini resisten yang dibentuk. Awalnya dia turun, naik, turun. Nah, dia membentuk support, tapi supportnya ini tidak ditembus. Ya, supportnya hanya sampai sini, nggak sampai dalam. Karena dia di sini membentuk support juga, tapi dia tidak ditembus, malah lebih tinggi. Dan di sini naik, menembus area resisten yang dibentuk sebelumnya di sini nih. Seharusnya kalau misalkan dia mau turun, agak lebih rendah dari bawah ini, seperti yang ini. Ya, nah, oke, kita lanjut. Dan di sini kalau kita perhatikan, ya, ada konfirmasi CSM yang ini. Konfirmasi CSM candlestick momentum kenaikannya. Candlestick momentum untuk kenaikan. Candlenya yang ini. Nah,
di mana si candle dia close di atas Bollinger Band. Nah, setelah itu ini ada pertemuan MA510 low di sini, candle ke-1, candle kedua, dan ini memang menjadikan entry point yang sangat bagus ya. Pertemuan MA510, candle ke-1, candle kedua, dan ini candlenya berwarna putih. Jadi seharusnya kemarin entry buy itu di sini nih. Dan harga memang sekarang kalau kita entry di sini sudah running sekitar melakukan entry kembali ya. Ini memang terlihat adanya seperti bearish ya. Tuh, tapi di sini dia mencoba naik kembali. Nah, kalau misalkan teman-teman mau entry lebih baik nanti menunggu di MA510 low di area ini nih. Ya, karena ini sudah bullish. Atau kalau misalkan saya akan ambil area support ini yang pertama. Nah, boleh entry buy di sinilah. Entry buy di sini menunggu konfirmasi bullish ya, menunggu konfirmasi. Kita akan cek pada time frame H1. Nah, biasanya ini sudah ada extreme sell. Kalau misalkan sudah ada extreme sell seperti ini, ada kemungkinan harga akan bisa aja dia membuat ataupun konfirmasi turun terlebih dahulu, ya. Dia akan melakukan koreksi terlebih dahulu karena ini ada extreme sell pada time frame H1. Sebaiknya kalau misalkan mau entry di time frame H1 ada konfirmasi extreme buy. Nah, seperti ini. Dia MA5 low keluar daripada Bollinger Band dan candlenya berwarna putih. Itu merupakan suatu ciri harga akan naik. Nah, ini. Ya. Dia turun, keluar. Nah, setelah candle moving average 5 keluar, jangan langsung entry buy. Kita menunggu bullish konfirmasi bullish lah dari candle. Minimal ya. Jangan langsung entry supaya ketika kita entry itu pas harga itu pasti naik. Selama ini moving average tapi di mana ada konfirmasi bullish nih, ini turun. Ini konfirmasi bullish, kita bisa entry buy di sini harga naik sekitar 100 pip ya. 100 pip ini 90 pip tuh. 900 poin. Ataupun 90 pip. Nah, nanti pun di sini pun sama. Ketika turun nih ada extreme buy, dia membentuk konfirmasi bullish tuh. Ya, membentuk konfirmasi bullish, di sini juga bullish. 1 2 candle nih bullish. Pasti harga naik. Karena kalau sekarang ini dia membentuk extreme sell. Di sini TP wajib. Di sini CSA. Bisa aja ini MHP, market hilang volume. Nah, yang saya takutkan dia harga turun terlebih dahulu. Tapi pada time frame 4 ini sedang dalam keadaan naik. Jadi untuk teman-teman yang mau entry itu dipastikan harus ada ciri-ciri seperti ini dulu. Kalau mau buy jangan buy di extreme sell. Seperti ini extreme sell. Harus buy di extreme buy. Nih.
Ini extreme buy, kemudian ada konfirmasi bullish daripada candlestick. Ya, lagi bagus biasanya ya membentuk pola double bottom. Nah, ini saya sudah memberikan tanda di mana level supportnya berada di sini. Ini saya akan cek terlebih dahulu, kita geser ke sini. Ini level resisten yang dibentuk dan ini dites. Ya, kita akan menunggu di area ini untuk melakukan entry buy. Karena kalau misalkan dicek di time frame yang lebih besar D1, nah ini sudah ada konfirmasi CSM, tapi belum ada MA 510 low daripada D1 ini. Nah, yang biru ini yang biru daripada H1. Nah, saya akan pindahkan ya. Saya akan pindahkan. Kita kemungkinan akan mencari entry point di situ. Di area intinya ketika D1 bertemu lah. D1 bertemu dengan MA 510 low. Ini minimal bertemu dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau entry di UJ, kita akan tunggu dulu ya. Jangan langsung entry sekarang. Supaya nanti momennya bagus dan resikonya sangat kecil. Menunggu dulu pertemuan MA 510 low, baru nanti entry pada time frame D1 ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada konfirmasi CSM, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Pertemuan MA 510 low ini bertemu. Ya. Dari pertemuan ini dipastikan ini harga terakhir melakukan penurunan, makanya dari sini langsung naik kembali beberapa hari. Meskipun pergerakannya slow. Tapi kita sudah pasti ya. Sudah pasti karena ini bagaimanapun sinyal daripada CSM. Mungkin seperti itu. Nah, yang akan kita lakukan di apa namanya UJ ini nanti sama seperti itu. Tapi sambil kita menunggu pertemuan MA 510 low, MA 510 low itu berada di yang MA 5 low 131, MA 10 di 130. Nah, stop loss mungkin di bawahnya di sini. Jadi selama harga berada di atas ini kita bisa melakukan entry buy dengan stop loss minimal di sini. Di bawah ini ya. Tapi untuk meminimalisasi kerugian, kalau misalkan kita mau entry pada time frame yang lebih kecil, H4 bisa di sini. Ya. Apalagi nanti harga akan lebih bagus ketika nanti naik dulu ke sini. Ya, di sini nih ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan sudah naik, menunggu konfirmasi bearish di sini. Ya, mungkin seperti ini contohnya ya. Saya rasa nanti akan seperti itu. Nah, kita akan cari level-level resisten yang akan dituju, yang akan dicapai. Nah, ini terdekat ya 137. Jadi intinya ketika nanti level resisten ini ditembus, ya nanti kita akan pastikan ini level menjadi level resisten yang akan menjadi level support. Bisa aja nanti dia sampai sini turunnya. Nah, di sini nanti dia membuat pola-pola seperti itulah. Apa namanya? Untuk melakukan ini hanya training ya. Kadang ini sama, kadang tidak.
Tapi kita memastikan dulu kalau kita sudah mempunyai trade plan. Nah, mungkin seperti itu ya. Kita akan tunggu kalau misalkan mau entry buy ya, seperti yang tadi saya bilang, menunggu pertemuan MA510 low di H4. Nah, seperti ini ya, naik, turun. Pasti ada turunnya nanti. Jangan entry di MA510 high, jangan. Ini MA510 high yang kuning, tapi entry di MA510 low. Lumayan ya jarak dari MA510 high ke MA510 low ini sekitar 60 pip ataupun 600 poin. Ya, sebaiknya kita tunggu dulu sampai ada pertemuan, minimal ada candle close di atas MA510 low, kemudian ini candlenya biasanya turun mengecil, nah baru dia akan naiknya seperti ini tuh. Lumayan ya. Nah, nanti pun di sini sama ya. Kita akan tunggu. Ini analisa untuk USD JPY. Mudah-mudahan nanti ini sesuai dengan apa? Dengan yang kita rencanakan ya. Dan stop loss minimal di bawah Bollinger Band yang ini nih, yang bawah 130 pada saat sekarang 130.773 minimal di bawahnya lah ya untuk stop loss karena wajib. Jadi sebaiknya kita harus kalau misalkan mau entry buy di sini, ini di sini target di atas, ini kan 1100 pip kan minimal, stop lossnya juga 100 pip seperti itu, 1:1 dulu. Kalau misalkan entry di sini mau stop loss target 2000 ya stop loss di bawah kayak. Yang penting minimal stop loss 1:1 dan take profit risk rewardnya 1:1, tapi yang bagus yang sedang 1:2 risk rewardnya. Yang jelas nanti kalau misalkan ini sudah terjadi dia close di atas resisten yang ini, ada kemungkinan nanti dia akan turun membentuk retest ya, retest ini level resisten. Nah, saja nanti ini ditembus kemudian naik, dia akan balik lagi ke sini, di sini menunggu konfirmasi bullish, barulah kita bisa melakukan entry buy di sini lebih bagus juga. Stop loss di sini target di atas nih. Ini lumayan 300 ke bawahnya 100 ya, jadi 1:3 nih kalau misalkan nanti entry di sini setelah ada konfirmasi. Baik, analisa USD JPY mungkin itu saja dulu. Nanti saya akan share lagi analisa lain jika ada waktu ya di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.